Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah. Saya dari program studi ilmu hadis. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 10 kesalahan penulisan dan ejaan di ruang publik dengan acuan KBBI dan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja bahas gambar yang pertama. Jadi yang pertama ada gambar bertuliskan dikontrakan. Tulisan yang benar adalah dikontrakan karena di sini berfungsi sebagai awalan pada kata kerja pasif, yaitu dikontrak, bukan sebagai kata depan yang dipisah. Kata dikontrakkan berasal dari kata dasar, yaitu kontrak, yang mendapat imbuhan di dan kan, sehingga berarti disewakan. Jadi penulisan yang benar adalah dikontrakkan, yaitu digabung. Jadi tulisan yang dikontrakkan pada gambar tersebut itu salah. Yang benar adalah dikontrakkan. Tulisannya menjadi double K. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu gambar yang bertuliskan praktek dokter gigi. Oke, jadi tulisan yang salah di sana adalah praktek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI, praktek adalah bentuk tidak baku, sementara praktik adalah kata yang baku dan tepat untuk digunakan. Penjelasannya yaitu kata baku praktik berasal dari bahasa Inggris yaitu practice dan memiliki arti seperti pelaksanaan nyata dari sebuah teori, pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan menerapkan teori. Kata praktek merupakan bentuk tidak baku yang sering keliru karena kemiripan pengucapannya. Dalam penulisan yang sesuai, kata yang benar jadinya adalah praktik. Gambar ketiga yaitu gambar yang bertuliskan pijet urat. Tulisan yang benar itu adalah pijat, bukan pijet memakai e. Kata pijet adalah bentuk tidak baku yang umum digunakan tetapi tidak sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia resmi. Pijat ini adalah bentuk baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu KBBI. Pijet ini adalah bentuk tidak baku dan dianggap sebagai kesalahan ejaan. Jadi yang benar adalah pijat. Gambar keempat yaitu bertuliskan di sana yaitu dijual. Jadi berdasarkan ejaan yang disempurnakan, dalam ejaan yang disempurnakan, aturan penulisan kata hubung di adalah sebagai berikut. Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya apabila berfungsi sebagai imbuhan prefiks pada kata kerja pasif. Lalu, ditulis terpisah hanya jika merupakan kata depan yang menunjukkan tempat, misal di rumah atau di sekolah. Dijual merupakan kata kerja pasif yang mendapat imbuhan di, maka harus ditulis serangkai. Selanjutnya ada gambar spanduk yang bertuliskan mie ayam bakar Wonogiri. Jadi kesalahan penulisan di sini adalah mie. Menurut KBBI, kata yang baku adalah mie, bukan mie. Mie berarti makanan yang dibuat dari adonan tepung terigu yang dibentuk menjadi panjang-panjang dan dimasak dengan cara tertentu. Dan menurut ejaan yang disempurnakan, mengatur bahwa kata serapan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena itu, kata dari bahasa Tionghoa mie disesuaikan menjadi mie. Lanjut gambar ke-6, yaitu berkualitas. Seharusnya itu kualitas. Oke, pembahasannya yaitu ketentuan umum ejaan yang disempurnakan
penggantian huruf KW menjadi KU. Dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yaitu PUB, yaitu bisa dikenal juga dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dijelaskan bahwa dalam penulisan kata serapan dari bahasa asing, terutama dari bahasa Belanda atau Inggris, gabungan huruf KW diganti menjadi KU. Jika dicek di KBBI, kata yang benar adalah kualitas. Artinya yaitu mutu atau tingkat baik buruknya sesuatu. KBBI tidak memuat bentuk kualitas maupun berkualitas sehingga ejaan tersebut tidak baku. Masuk ke gambar selanjutnya, yaitu ada yang berlingkar merah di sana bertuliskan ke dalam. Oke, dalam KBBI, kata dalam memiliki beberapa makna, antara lain yaitu 1. Preposisi atau kata depan yang menunjukkan posisi atau tempat di bagian interior. Yang kedua yaitu kata sifat, misalnya air yang dalam. Makna dalam di sana artinya adalah air tersebut dalam. Jadi karena dalam adalah kata yang memiliki makna sendiri dan berfungsi sebagai kata dasar, maka ketika dipasangkan dengan ke, kata depan, penulisannya dipisah. Dalam EYD, bagian kata depan preposisi dijelaskan, kata depan seperti di, ke, atau dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali jika membentuk kata yang sudah baku sebagai satu kesatuan. Contoh, kepada atau daripada. Karena ke dalam kalimat ke dalam berfungsi sebagai kata depan, maka menurut PUB penulisannya harus dipisah. Oke, selanjutnya di sini ada gambar ais kepal zaman now. Saya suka betul. Oke, di sini kesalahan penulisan terdapat pada kata ais berasal dari bahasa Melayu, sedangkan dalam bahasa Indonesia bakunya adalah es. Seharusnya adalah es kepal. Namun jika konteksnya memang menggunakan istilah dari Malaysia untuk gaya promosi, ini bisa dianggap sebagai gaya bukan ejaan baku. Terus kesalahan yang kedua adalah zaman now. Kesalahan yaitu zaman adalah bentuk tidak baku. Bentuk bakunya adalah zaman. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu zaman berarti masa atau waktu. Penggunaan 3 tanda seru berlebihan dan tidak sesuai kaidah tanda baca. Hanya cukup 1 tanda seru saja. Seharusnya yang benar adalah zaman now, atau lebih baku lagi yaitu zaman sekarang. Lalu kesalahan selanjutnya ada saya suka betul. Bagian ini tidak salah secara ejaan, tetapi penggunaan koma berulang bisa diganti dengan tanda seru atau disusun lebih efektif agar lebih jelas secara tata bahasa. Bisa ditulis ulang, yaitu yang benar adalah saya suka, tanda seru, betul. Lalu penggunaan huruf kapital. Penulisan semua huruf kapital seperti zaman now tidak salah dalam konteks desain promosi, tetapi tidak sesuai kaidah yang disempurnakan. Gambar selanjutnya di sini ada bertuliskan apotik melati. Oh, jadi ini permasalahannya juga sama seperti praktek dan praktik. Oke. Penulisan apotik di sini adalah bentuk tidak baku. Kata apotik sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, tetapi menurut KBBI bentuk tersebut tidaklah benar. Bentuk bakunya yaitu adalah apotek. Menurut KBBI, apotek tempat yaitu yang artinya tempat menjual obat dan meracik obat. Akhiran Eka adalah beberapa kata serapan lebih sesuai kaidah ejaan Indonesia, misalnya bengkel, hotel, atau kader, atau apotek. Jadi yang benar adalah apotek. Oke, gambar yang terakhir. Di sini ada 2 lingkaran merah.
yaitu penulisan kata dari Senin, dan Jumat. Kesalahan pada Senin adalah bentuk tidak baku. Bentuk bakunya adalah Senin. Penjelasannya yaitu dalam bahasa Indonesia, nama hari ditetapkan sesuai KBBI. Penulisan Senin biasanya muncul dalam dialek Jakarta atau Betawi, tetapi tidak sesuai dengan ejaan yang baku. Lalu kesalahan yang kedua ada pada kata Jumat. Jumat salah karena penggunaan apostrof tanda koma atas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu nama harinya sendiri ditulis salah. Bentuk baku yaitu adalah Jumat. Penjelasan, dalam KBBI kata baku yang benar adalah Jumat, tanpa tanda apostrof dan tanpa huruf A setelah huruf M. Apostrof biasanya digunakan dalam transliterasi bahasa Arab, tetapi tidak digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia. Sekian dari saya 10 kesalahan ejaan yang terdapat pada ruang publik dengan acuan KBBI dan ejaan yang disempurnakan. Sekian dari saya, penjelasan saya. Kedepannya semoga penjelasan saya tadi bisa diambil pembelajaran untuk kita bagaimana berbahasa yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata saya atau penjelasan saya yang kurang dimengerti. Mohon khilaf, mohon maaf, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.